Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Wulansari. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami yang poin A tentang konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penilaian. Penilaian adalah proses sistematis pengumpulan, pengolahan, dan pengambilan keputusan atas data tentang suatu objek untuk selanjutnya dipertimbangkan pemberian nilai atas objek tersebut berdasarkan pada suatu kriteria tertentu. Penilaian tidak bisa dilakukan tanpa adanya sejumlah data yang memadai tentang objek yang dinilai. Melalui data yang lengkap inilah kita bisa mengamati dan mengenali objek dengan baik, sehingga pada tahapan selanjutnya kita punya gambaran untuk memberikan pertimbangan nilai. Pemberian nilai itu sendiri tidak dilakukan secara serampangan tanpa adanya kriteria yang jelas. Penentuan apakah suatu objek itu baik atau tidak baik, lulus atau tidak lulus, merujuk pada suatu kriteria yang jelas. Dengan demikian, dari uraian yang sudah saya jelaskan, dapat kita pahami setidaknya ada 3 komponen utama dalam penilaian, yaitu adanya objek yang akan dinilai, adanya pertimbangan, dan adanya kriteria. Dalam evaluasi pembelajaran, yang menjadi objek penilaian adalah proses dan hasil belajar. Substansinya adalah sejauh mana proses pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa, dan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran belajar dicapai siswa. Dengan demikian, dalam evaluasi pembelajaran, data yang harus dikumpulkan adalah data tentang aktivitas pembelajaran dan data tentang hasil belajar. Data proses pembelajaran lebih banyak berupa data kualitatif, sedangkan data hasil belajar lebih banyak data yang bersifat kuantitatif atau berupa angka. Dalam pengelolaan data kuantitatif, biasanya lebih banyak dilakukan secara subjektif oleh guru dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan sains pendidikan yang dimilikinya. Sedangkan data kuantitatif berupa angka-angka dan pengolahan analisisnya menggunakan alat bantu sistem operasi matematik dan statistik. Sekaitan dengan pengolahan dan analisis data berupa angka atau numerik, dewasa ini kita bisa menggunakan salah satu program aplikasi komputer, yaitu program pengolahan angka. Salah satu program yang bisa digunakan untuk mengolah data angka tentang proses dan hasil belajar yaitu program Microsoft Excel. Berhubungan dengan semua tahap yang telah dikemukakan di atas, diperlukan pula kegiatan penilaian yang kritis terhadap sistem informasi. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, sistem yang diperlukan dan yang digunakan adalah sistem yang mempunyai nilai aplikatif yang tinggi, artinya memberikan kontribusi nyata dalam memperlancar kegiatan manajemen. Agar penilaian yang dilakukan mencapai sasarannya, diperlukan serangkaian standar penilaian. Standar penilaian yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, validasi informasi yang diterima. Yang kedua, signifikasi informasi tersebut. Yang ketiga, kegunaan spesifikasi termasuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah hubungan informasi tersebut dengan informasi lain.
Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat penggunaan TIK dalam penilaian. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat sejak lama telah dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan pada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pendidikan. Adapun contoh dari model pengajaran yang menggunakan teknologi alat diantaranya yaitu pengajaran dengan bantuan film dan video, pengajaran dengan berprograma, dan ada pula pengajaran dengan bantuan komputer. Ada sejumlah sisi positif atau kelebihan yang dimiliki apabila dalam pengolahan data angka menggunakan alat bantu komputer dengan program aplikasi Microsoft Excel. Di antaranya yaitu yang pertama, pengolahan dan analisis data angka akan lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan jika dilakukan secara manual. Selain itu, karena pengolahan data berbasis komputer ini dilakukan secara digital, maka penyebar luasan informasi hasil pengolahan datanya juga bisa dilakukan secara digital juga, di samping melalui print out juga dalam bentuk lembaran kertas. Yang selanjutnya itu penyebar luasan hasil penilaian bisa dilakukan secara online, sehingga bisa diakses setiap saat oleh orang yang membutuhkannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirina Istiqomah, NPM 19110124. Ingin melanjutkan materi yang C, yaitu pengenalan software Microsoft Excel untuk penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, apa itu Excel? Microsoft Excel merupakan salah satu program aplikasi yang ada pada Microsoft Office, yaitu program aplikasi untuk kepentingan perkantoran. Program lainnya yang ada pada program aplikasi Microsoft Office selain Excel yaitu PowerPoint, Access, dan Photo Editor. Microsoft Excel adalah suatu program aplikasi berupa kolom dan lajur elektronik yang ditunjukkan untuk mengelola dokumen yang berupa angka, di mana data angka tersebut dapat diolah dengan logika operasi, matematika, dan statistika. Yang selanjutnya adalah yaitu fungsi atau kegunaan Microsoft Excel. Fungsi dari program Microsoft Excel adalah untuk membuat dan mengolah dokumen berupa angka yang memungkinkan untuk menggunakan operasi logika, matematika, dan statistika. Yang pertama yaitu fungsinya sebagai pengelolaan data, kedua pembuatan grafik, ketiga operasi tabel, keempat bidang akuntansi, dan yang kelima kalkulasi matematis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini nama saya Diki Lasardo, NPM 19110102, yang menjelaskan tentang prosedur menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel, prosedur pengguna Microsoft ini secara garis besar akan mencakup 4 hal utama. Yang pertama, membuka program Microsoft Excel. Kedua, membuat program dokumen dalam Microsoft, yaitu input dan pengolahan data. Yang ketiga yaitu menyimpan hasil kerja, mencetak hasil kerja, dan terakhir menutup program Microsoft Excel. Yaitu pertama, saya membuka Microsoft Excel. Ada beberapa cara untuk membuka program Microsoft Excel. Ya, cara pertama itu kita harus membuka atau mengeklik pada ikon Microsoft Excel. Kemudian ditempuh dengan membuka Microsoft Excel pada layar desktop, lalu kan double klik 2 kali pada icon Microsoft Excel 2007, klik tombol start, kemudian klik pada icon Microsoft Excel 2007, klik tombol start, klik all program, klik program Microsoft Office, kemudian klik Microsoft Office 2007. Dengan menggunakan salah satu cara di atas, selanjutnya kita akan masuk ke layar kerja Microsoft Excel yang berupa kolom dan lajur. B. Membuat program dokumen pada Microsoft Excel, aktivitas mengetikkan kata dan angka atau simbol, serta pengolahan data dan angka dengan menggunakan logika, matematika, dan statistika yang sudah diselesaikan oleh program tersebut.
Dokumen data dan angka tersebut dibuat dalam bentuk lajur dan kolom yang telah tersedia dalam Microsoft Excel atau input data. Yang C dalam menginput berarti mengetik data atau kata dan angka ke dalam kolom dan lajur. Dalam input pengolahan data, Microsoft Excel akan terkait dengan beberapa operasi logika, yaitu matematika dan statika. Di bawah ini lambang operasi matematika, fungsi statika yang paling sering digunakan. Lambang operasi matematika yaitu V yaitu pangkat, dan X sama dengan kali, garis samping yaitu bagi, tambah yaitu tambah, dan strip yaitu kurang. Pada fungsi statistik paling sering digunakan yaitu sum, yaitu menjumlah data dalam suatu rank. Yang kedua yaitu average, yaitu menghitung rata-rata dari suatu rank. Yang ketiga yaitu max, mencari nilai terbesar di suatu rank. Yang keempat yaitu min, mencari nilai terkecil dari suatu rank. Dan yang terakhir yaitu count, menghitung jumlah data dari suatu rank. Mungkin cukup dari pemaparan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang meranking. Sebelumnya, di sini memperkenalkan diri, nama saya Dimas Bayu Prasetyo dengan NPM 1911010295. Langsung saja ke materi, yaitu meranking. Meranking di sini adalah menentukan nilai rata-rata mana yang terbaik dari sejumlah nilai rata-rata yang ada. Ranking di sini sangatlah penting untuk menentukan data mana yang menempati urutan paling atas, guna untuk keperluan seleksi atau menentukan suatu prioritas tertentu berdasarkan peringkat. Selanjutnya, prosedur meranking. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik sel di mana hasil pengelolaan akan ditempatkan. Kemudian ketik tanda sama dengan, kemudian ketik rank dan buka kurung. Lalu blok sel yang berisi nilai tadi, nilai rata-rata yang akan ditentukan rankingnya, dan ikuti dengan mengetik tanda titik koma. Lalu blok rank atau seluruh nilai rata-rata. Kemudian tekan tombol F4 untuk mengabsolutkan data dan ketik tanda tutup kurung, kemudian enter. Nah, setelah itu akan muncul ranking dari nilai rata-rata hasil nilai siswa tadi. Kemudian setelah muncul, terapkan pada nilai yang lain dengan cara mendrag tanda positif ke bawah. Setelah itu lanjut ke materi selanjutnya, membuat komentar pada sel. Komentar di sini adalah keterangan atau pernyataan yang dibutuhkan pada suatu sel tertentu yang ditujukan untuk memberikan penjelasan pada pengguna program mengenai data yang ada pada sel tersebut. Komentar akan muncul bila mouse diarahkan pada sel tersebut. Adapun sel yang memiliki komentar akan memiliki tanda berupa tanda merah di ujung kanan atas sel. Nah, setelah mengetahui konsep dari komentar pada sel, selanjutnya adalah prosedur membuat komentar. Cara-caranya yaitu yang pertama dengan cara klik sel yang akan diberi komentar atau catatan. Kemudian klik pada tab review. Selanjutnya klik pada tombol new comment. Maka setelah itu akan muncul kotak isian komentar di layar dan ketik komentar yang akan diberikan. Nah, setelah itu, apabila komentar telah selesai diketikkan, klik mouse di sembarang tempat untuk mengakhirinya. Selanjutnya adalah mengelola grafik. Mengelola grafik maksudnya yaitu membuat dan memodifikasi grafik.
mengubah jenis grafik, dan memberi atau mengubah warna pada grafik. Grafik merupakan visualisasi data angka dalam bentuk gambar atau grafik, sehingga data angka lebih mudah untuk dibaca dan dipahami serta menjadi lebih menarik. Nah, selanjutnya adalah prosedur mengelola grafik. Cara-caranya adalah untuk membuat grafik. Yang pertama, sorot rank yang akan dijadikan grafik. Dalam hal ini meliputi nama, kategori, dan data angka. Kemudian klik menu insert. Selanjutnya klik chart. Setelah klik chart akan muncul tampilan pada grafik. Klik standar tipe, pilih jenis grafik yang diinginkan. Kemudian klik next. Kemudian akan muncul kotak dialog yang menyajikan gambar grafik yang dipilih. Selanjutnya klik next lagi, muncul kotak dialog yang menyajikan isian judul grafik, nama kategori garis X horizontal, dan nama kategori garis Y vertikal. Isi sesuai dengan nama kategori yang ada. Kemudian klik next, lalu finish. Di layar muncul grafik hasil proses tadi. Kemudian mengubah jenis grafik. Caranya yaitu dengan cara klik kanan kotak grafik. Dalam hal itu akan muncul kotak dialog chart tipe yang berisi jenis, tipe, dan variasi jenis grafik. Selanjutnya klik tipe grafik dan jenis grafik yang diinginkan yang ada di sisi kanan kolom komentar, yang ada di sisi kanan kolom dialog. Lalu klik OK. Kemudian selanjutnya memberi warna pada grafik. Caranya yaitu klik kanan pada bagian kotak grafik yang akan diubah. Di layar akan muncul kotak dialog pilihan dari kotak tersebut. Kemudian klik format chart area. Di layar muncul pilihan warna. Selanjutnya klik warna yang diinginkan, lalu klik OK. Lalu klik OK untuk mengakhiri proses. Nah, ketika melakukan input dan pengelolaan data, biasanya kita menghadapi masalah. Adapun beberapa masalah utama yang sering kita alami yaitu dalam menginput data, yaitu kolom dan lajur terlalu sempit atau luas, kurangnya jumlah kolom dan jalur, salah ketik, perubahan penempatan data, dan salah perintah. Upaya mengatasi masalah dalam entry data di atas, atau dengan kata lain kita ingin melakukan perubahan dan perbaikan data, disebut dengan mengedit data. Dalam hal ini saya akan bahas cara mengedit data. Dalam hal ini kita bahas untuk memperluas kolom dan lajur. Caranya yaitu yang pertama, kita bawa petunjuk mouse pada kepala kolom atau lajur. Kemudian tunggu beberapa saat sampai muncul tanda panah silang. Kemudian klik kiri dan drag ke kiri atau ke kanan sesuai kebutuhan. Lalu lepas klik. Kemudian mengedit data selanjutnya yaitu menambah jumlah kolom dan lajur. Caranya, tempatkan kursor mouse pada bagian penomoran kolom atau baris. Lalu klik kanan, kemudian pilih insert. Kolom dan baris akan muncul dengan sendirinya. Nah, mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.